Ketiga, mazhab Maliki, pilihan yang dipilih oleh Imam Malik. Keempat, mazhab Hambali, pilihan yang dipilih Imam Ahmad bin Hanbal. Disingkat, satu, mazhab Syafi'i, dua, mazhab Hanafi, tiga, mazhab Maliki, empat, mazhab Hambali. Pakai empat-empatnya, puyeng ente. Ya, pilih salah satu. Kebanyakan di Indonesia memakai mazhab Syafi'i, ya, makanya disebut Syafi'i. Iya. Tapi kalau Syafi'i tidak memerlukan persoalan yang kultur zaman sudah mudah gitu, bisa lewat mazhab yang lain. Sepakat? Kan pintar membaca. Bisa nerangin ke lain, baru nerangin ke yang lain. Besok buat majelis di kampung kumpulin. Hari ini masalah unilever kita bahas dengan mazhab. Berani nggak? Iya. Kayak gitu. Harus kayak gitu. Timbul pertanyaan secara prinsip. Apakah kita harus memilih mazhab? Jawabannya harus. Kalau mengandalkan apa kata saya, pecah bapak-bapak, vertigo. Betul kan tuh? Mau vertigo? Ah, capek lu mau berhenti. Kan gitu. Vertigo lah. Masa ada ustaz jahat aja? Tanya sakit kepada iya mazhabnya diri awak seorang. Setuju Pak? Udah semua ada kesunannya. Buat jalan tol sendiri kan berapa? Itu jelas ada jalan tol. Buat tol sendiri kacau tuh. Aneh orang sekarang. Benar aneh di Najib. Jadi kalau apakah harus memilih mazhab? Harus. Walaupun kita bisa buat mazhab sendiri, jangan. Karena udah ada ngapain buat sendiri. Pengen makan enak, Pak. Pengen makan enak, buat rumah makan, enggak Pak? Pengen makan enak, keluarin aja 20.000 Pak, beli selesai. Masa mesti buat rumah makan? Setuju Pak? Ya, udah gitu lah. Jadi kalau ditanya harus milih mazhab, harus supaya memudahkan kita hidup, membedakan semua persoalan. Nggak tahu mazhab itu gimana metodenya, tanya ahlinya. Nah, pas tanya ahlinya buat mazhab sendiri pusing lah. Nah, itu persoalannya. Ikuti dulu. Oke? Enggak ya. Ini kan supaya kita cerdas ya. Supaya cerdas, gampang nggak ya? Karena kalau tidak mengikuti mazhab, jawabannya ya, apakah kita harus ikut mazhab? Ya, karena jika tidak, bagaimana kita bisa melakukan ibadah sesuai tuntunan Nabi, betul kan? Nah, saya ciptakan mazhab sendiri. Mazhab kita ahli sunnah, ahli hikmah, wal ahli hikmah. Bingung kan dong? Sunnah sama hikmah dijadiin satu gimana ya? Gimana memperhatikan lahiriah wal bil batinia, prakteknya gimana ya? Menurut saya bingung. Akhirnya kan raga nanti gitu. Hah? Ayahnya taman ngaco nih. Nah, taman ngaco mau didiemin gitu. Berani menjelaskannya? Enggak, kalau dia masih mendebat juga salah, Pak. Getok aja mendoa. Begitu berilmu. Ada saatnya lunak, ada saatnya tegas. Sepakat? Ada wibawa kalau gitu. Biarkan kita secuil, tapi jangan coba masuk. Setuju? Digoyang di sini ada. Alhamdulillah ngeri-ngeri sedap, orang sekali masuk kabur ya. Karena lahiriannya apa? Beceng di depannya. Ngapain? Nah, kan bukan kita yang ngatur kan? Udahlah, gampang aja. Jadi mazhab itu adalah segala pelajaran yang diajarkan oleh Nabi, tuntunan Nabi, sedangkan mazhab itu adalah pilihan atau alur ketuntunan Nabi tersebut melalui orang-orang mulia. Ya, kalau ada yang nanya apa itu manhaj salaf, naikin dulu ya, tambah salaf, bukan salaf.
Kalau salah tadi, ini saya salah, lu salah banget. Tunggu dulu Pak, jangan salahin Pak. Salah banget jangan ikutin dulu. Kalau terkait salah, dia murni ngikuti para pendahulu yang mendekati ke Nabi hidup. Itu syarat, memang berat. Tapi makna itu boleh diikuti ya. Dalam pengertian harus pahami ilmunya. Mau nggak? Apa itu manhaj salaf? Sering mendengar kan? Sering mendengar kan? Jangan dengar langsung dari YouTube langsung diterima ya, nanti bingung dan sesat nih manhaj salaf. Nggak boleh gitu, nggak boleh ya, nggak boleh. Ya. Dan apa bedanya dengan mazhab? Ada yang bisa jawab? Kalau dibuat ini kurikulum untuk mencapai S1 sama Ustadz ini bingung nih. Bedanya aja. Mungkin belum coreng-coreng itu 2 tahun belum salahin terus. Gimana mau? Ya. Apa bedanya manhaj salaf dan mazhab? Apa itu manhaj salaf? Wabil khusus Ikhwan Jamaah rahimahumullah. Setidaknya kita bisa menjawab dan memahaminya. Yang paling penting bisa mengamalkannya ya. Akhir-akhir ini menjadi hal yang banyak ditanyakan. Ini tidak terlepas dari dakwah sunnah. Tambah lagi pemahaman apa itu dakwah sunnah. Kan tambah lagi itu masalah. Beda lah Pak dakwah biasa dengan dakwah sunnah. Hati-hati Pak. Nanti akan menjelaskannya secara sederhana ya, agar mudah dipahami. Mungkin di season kedua di dakwah sunnahnya ya, di bab kedua. Jadi jangan sekarang kalau mau datang nggak apa-apa, dengerin aja melalui YouTube, melalui apa? YouTube ya, atau melalui risalah. Pusing lah. Banyak maaf ya, anu agak jangan kaku. Masalah ini kan penting. Ya. Apa itu manhaj salaf? Apa itu manhaj? Dan nanti kita akan bisa ketahui ya. Begitu juga terkait dakwah sunnah. Kalau ini sudah sampai ke sini kita berarti sudah setidaknya sudah separuh mengikuti Islam kafah. Enggak asal-asalan. Ya. Enggak asal-asalan memecahkan, enggak asal-asalan menggabungkan pola-pola ekonomi, pola tarbiyah, ya jangan. Katanya ulama. Nah, gitu. Katanya ulama. Nanti takut kena fitnah katanya enggak. Kemana lagi ngomongnya? Susah. Sekarang kita rinci terlebih dahulu dari arti katanya. Apapun yang kita bahas harus kita rinci dari arti kata. Sepakat ya? Arti kata. Karena itu dasar kunci awal memahami konteks pemahaman Islam. Arti manhaj. Mengulang-ulang ya supaya kita paham nih. Karena pulang dari sini setidaknya kita punya bekal. Nah, walaupun tadi sudah menjabarkan ya, kita perdalam, kita perjelas supaya cukup bro. Enggak yang di sini aja yang di luar sana supaya cukup ulama, cukup gitu. Marah lagi enggak? Astagfirullahaladzim. Manhaj secara bahasa artinya jalan yang terang dan jelas. Jalan sudah terang, jelas lagi. Udah pakai lampu halogen, jalannya mulus. Itu manhaj. Ini enggak pakai halogen, berlubang di tengah hutan Pak, enggak mulus jalannya Pak, tetap aja lampu terang, enggak ada gunanya. Oke. Itu manhaj. Secara etimologi, manhaj itu artinya jalan, metode, cara beragama yang jelas. Arti salaf, apa? Salah ya. Salaf secara bahasa artinya telah berlalu, rasan. Tahu? Yang sudah berlalu artinya salah, bukan salaf ya. Benar kan nih? Ayo, benar ya. Orang saleh terdahulu saat awal Islam mulai berkembang, generasi awal itu disebut salaf. Jadi kalau digabung Pak, manhaj
tambah salah artinya apa? Kan udah jelasin tuh nih. Artinya apa? Panjang. Jelasin aja ya. Jalan metode cara beragama dengan mengikuti pemahaman para salafus saleh atau orang terdahulu yang saleh, yaitu 3 generasi muslim yang awal, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Itu yang jelas. Arti manhaj salaf. Udah selesai, bayar. Baru arti manhaj salaf, belum dakwah sunnah. Terangkan dakwah itu apa, sunnah itu apa, gabungin. Pasti ada yang ketinggalan nanti. Ya kan? Nah, secara sederhana gini manhaj salaf. Cara beragama dengan mengambil contoh dan pemahaman para salafus saleh, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Ya. Jadi yang namanya sahabat, karena ada sahabat. Bapak tahu sahabat? Akang dengan Pak Al ini sahabat. Dalam konteks apa? Konteks manusiawi. Hablumi nanas, itu sahabat. Tapi konteks pengertian sahabat ini nggak sama, bro. Ini pahami nih. Kalau sahabat Nabi dengan kita sahabat dengan teman beda jauh. Ya, dengan istri sahabat. Enggak. Tunggu dulu. Paham ya? Sahabat adalah konco palangkin, benar? Konco palangkin itu Pak begini Pak. Kalau awak susahnya lari. Itu konco palangkin. Bukan gitu ya. Sahabat bukan konco palangkin. Sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad. Halo. Sekarang ada sahabat. Ada. Karena Nabi tidak ada. Duduk ya. Secara rohani adalah sahabat. Ada. Secara zahir tidak ada. Sampai udah ngaji di bait itu. Ngajinya bait itu. Pengen jadi sahabat Nabi, udah jangan jadi orang. Gitu. Nah, gitu aja gitu. Ini berat ya. Jadi gitu. Jadi sahabat sudah paham, orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan 2 posisi tadi dan beriman kepada ajaran yang dibawa oleh beliau, itu banyak. Jadi bahwa Bapak beriman mengikuti sunnah, menjadi ahli sunnah, maka boleh disebut sahabat. Duduk. Paham kan? Lai paham sana, Minang. Nah, ya. Sedangkan tabiin, ini saja. Lu jelasin dulu kan, ada sahabat, ada tabiin. Orang muslim yang bertemu dengan para sahabat. Duduk ini. Tapi tidak bertemu dengan Nabi dalam kondisi zahir. Kalau dalam konteks sekarang orang yang bertemu dengan Nabi dari apa? Kalau yang duduk ini bisa tabiin kepada apa nama? Bisa karena bertemu dengan apa? Anak ente bertemu? Enggak. Gitu. Duduk enggak? Secara rohani beda pemahaman, bukan soliter. Beda. Duduk. Maka bersyukur kalau masih ketemu para wali, orang soleh. Di bawah generasi itu tidak ketemu sama anak. Maka pola berpikirnya pun berbeda. Itu pembelajaran dari duduk. Lanjut. Tabiin. Orang muslim yang bertemu dan mengambil ilmu dari para tabiin. Diperjelas lagi, takut ada yang lupa. Apa itu macam? Macam secara bahasa pergi. Beda lagi. Pergi, wassalam. Diambil dari kata jahada dalam istilah Arab, artinya jalan yang dilalui dan dilewati tidak boleh. Kalau jalan yang dilalui kan berjalan. Duduk kan? Itu macam. Jangan dimacamkan, tapi tidak diamalkan, nggak ada manfaat. Sepakat?
sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak bermacam. Jadi macam itu tidak zahir itu. Secara sederhana, macam adalah cara beragama yang sudah ditentukan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Langsung ke sana. Langsung ke sana. Bapak Ali, Bapak ulama, atau Bapak ini, nggak sanggup bro. Kalau langsung, nafikan aja macam ini. Sama manusia nggak bisa gitu ya. Dengan prinsip kaidah tertentu yang dibuat oleh ulama mazhab. Ya, karena ada prinsip dan kaidah tertentu dinamakan dengan kaidah usul fikih. Nah, itu pemahaman kaidah usul fikih dan kaidah fikih. Yang mana kaidah tersebut juga berdasarkan Quran dan Sunnah. Ya. Nah, pendalaman pemahaman selanjutnya adalah apa bedanya antara mazhab salaf dan mazhab usul-usul. Nggak tahu, kami bahas. Nah, perbedaannya adalah kalau manhaj masih bersifat umum. Manhaj sifat masih umum, awam. Karena ini adalah cara beragama dan mengikuti para salaf. Sedangkan mazhab tanpa salaf ialah cara beragama yang sudah ditentukan dan dipilih oleh pembuat mazhab itu sendiri dengan prinsip kaidah tertentu. Jadi mazhab itu mengambil dari manhaj salaf. Mazhab itu mengambil dari manhaj salaf. Iya kan? Nah, dalam artian mengambil hukum dari suatu mazhab tidak terlepas dari Quran dan contoh para salaf. Dengan begitu, apakah berarti mengikuti mazhab contoh yang 4 mazhab terkenal Nabi, Maliki, Syafi'i, sama dengan mengikuti salaf? Jawab. Karena ada ahli salaf yang tidak bermazhab. Betul. Itu sama saja dengan mengikuti manhaj salaf. Kalau Bapak mengikuti 4 mazhab, itu sama juga Bapak bermanhaj salaf. Ngapain musuhin? Oh salafi, jangan ikuti. Dibuatkan jidatnya di tengah pusing. Ribut nanti. Anda nggak menangani itu ya. Ini dari konteks yang sebenarnya. Sekarang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi di zaman sekarang ini kenapa ada istilah mazhab salaf ramai diperbincangkan dan ditanyakan? Karena itu tadi tidak tahu perbedaan dan pengertiannya. Sekarang udah ngerti. Ternyata mazhab salaf sama juga orang yang bermazhab. Udah, yang bisa diperdebatkan. Berarti kalau diperdebatkan juga namanya right. Kalau nonton diperdebatkan namanya right. Nah,